wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Soal wabarakatuh. sendiri baik saya Sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Jadi sebelum pertanyaan dimulai, perkenalkan nama saya Gaida Firas Diawahak, bisa dipanggil Firas. Jadi di sini Firas dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kafi. Nah, di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kafi ada namanya Eskul Kepemimpinan. Firas dari Eskul Kepemimpinan dapat tugas dari pembina, ada tugas wawancara gitu Pak, tugas wawancara tentang kepemimpinan. Nah, kalau inti dari pertanyaannya nih, kita tuh sebagai pemuda tuh harus mempersiapkan pemimpin kayak gimana gitu. Nah, sebelum ada pertanyaan itu, ada pertanyaan pertama ialah mungkin kita sebagai pemuda nih Pak, kita kan banyak pemuda yang mungkin rokok, narkoba, mungkin apa kayak minuman alkohol segala macam, mungkin kan kita nggak tahu gitu kan tujuan kita di negeri ini tuh ngapain gitu. Nah, mungkin dari Bapak bisa jelaskan mungkin peran pemuda seharusnya di negeri ini gimana Pak? Iya, terima kasih Firas. Ya, Firas mungkin kalau kita bicara tentang pemuda, maka kita bicara tentang ke depan itu seperti apa sih? Nanti pemuda akan menjadi pemimpin, ya, pemimpin di masa yang akan datang. Tentu saja yang kita harapkan adalah seorang pemuda atau pemuda itu bisa menjadi pemimpin yang benar-benar diandalkan atau bisa menjadi pemimpin yang benar bagi bangsa ini. Nah, seperti apa sebenarnya pemuda yang kita harapkan? Maka yang pertama adalah seorang pemuda itu kita harapkan mempunyai perilaku atau sopan santun, ya, sopan santun di dalam bergaul. Yang pertama dulu. Karena dengan sopan santun yang baik, maka pemuda tersebut atau orang tersebut juga akan menjadi yang baik ke masa depannya. Nah, di sisi lain tentu saja seorang pemuda itu tidak melakukan hal-hal yang buruk, baik itu yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Contohnya misal tadi minum-minuman alkohol atau minuman keras, kemudian narkoba, kemudian juga pergaulan yang bebas, karena hal-hal tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk baik dari orang itu sendiri maupun dari lingkungan. Nah, ini yang perlu disiapkan. Nah, tentu saja lingkungan juga berpengaruh terhadap munculnya seorang pemuda atau seorang pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Kemudian juga selain berperilaku yang baik, kemudian gaya hidup yang juga terpenting adalah cara berpikirnya itu juga adalah cara berpikir yang ke depan. Jadi berpikir untuk selalu bagaimana bisa meningkatkan diri sendiri, kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan di dalam di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu sebenarnya seorang pemuda yang kita harapkan. Jadi yang Bapak harapkan ialah pemuda yang berperilaku baik gitu. Iya, betul, dari berperilaku baik, kemudian juga tadi tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan baik diri sendiri maupun lingkungan. Saya langsung aja ke pertanyaan kedua ialah mungkin arti pemimpin menurut Bapak gimana? Nah, pemimpin itu adalah seorang yang harus bisa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Nah, kemudian juga selain bertanggung jawab juga mempunyai visi visi yang ke depan itu visi yang bisa membangun di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat kita itu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat kepemimpinan yang ada misalnya otoriter itu juga dibentuk oleh lingkungan, ya, dibentuk lingkungan, kemudian juga
pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, diharapkan kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang bisa memberikan atau mengayomi, ya, bisa mengayomi orang-orang yang ada di bawah atau dipimpinnya. Nah, tentu saja ini harus banyak belajar, ya. Kita harus banyak belajar terhadap hal yang berkaitan dengan bagaimana cara memimpin, bagaimana kita bisa merasakan empati terhadap orang lain. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa merasakan empati terhadap apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita tidak empati, maka kita akan terjerumus kepada ego, ya, ego pribadi, sehingga kita tidak pernah melihat siapa yang kita pimpin ini kondisinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin yang ideal, tadi yaitu paling tidak memiliki visi yang baik, kemudian juga harus bisa menempatkan diri pada posisi atau pada tempat yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi memang tidak mudah, dan pemimpin ini memang ada dua, ada yang memang dari awal sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, kemudian tetapi ada juga yang bisa dibentuk. Nah, yang dibentuk ini adalah lingkungan yang akan membentuk, lingkungan, kemudian pengalaman, pendidikan.